Nah gitu aja. Naikin goggle. Jadi udah hover dulu, baru kita main-main freestyle. We are in bowling Jaya Ancol. Ini tempat masih ditutup sekarang karena COVID. Jadinya ini banyak mobil numpang parkir. Dan gue udah beberapa kali main kesini, satpamnya nyantai. Oke, jadi hari ini guys, gue rencananya pengen bikin tutorial untuk trik yang forbidden. Jadi trik ini tuh seharusnya nggak dipelajari oleh siapapun, nggak ditiru oleh siapapun, nggak dibuat oleh siapapun, nggak dilakuin oleh siapapun, pokoknya nggak boleh deh. Karena trik ini bener-bener high risk banget dan bisa menimbulkan serious damage kepada teman-teman ya. Jadi jangan sampai terjadi. Jadi gue ngajarin trik ini bukan buat ditiru, tapi buat asal tahu aja gitu. Sebenarnya trik ini tuh nggak sulit, cuman very high risk. Jadinya zero room for error. So kalau misalnya nggak perlu banget, jangan ditiru, jangan dipelajarin gitu. Gue belajar trik ini gara-gara gue memerlukan certain shot gitu. Nanti mungkin gue akan bikin di next video. Nah, trik ini adalah hand launch dan hand catch. Yaitu kalian pasti udah sering banget ngelihat orang yang luka tangannya, mukanya, kalau salah sedikit itu muka, tangan habis semua. Nah, apalagi kalau ada orang-orang gitu. Jadinya ini bener-bener trik yang gua nggak saranin untuk kalian belajar. Tapi kalau kalian pengen tahu, stick on to the video. Oke guys, jadi ini quote-nya. Gue pakai yang analog aja karena ini sebenarnya bukan situasi yang terpaksa. Dan gue juga lagi mau ngetes propeller ini sih. Ini propeller folding props ya, dari Dal Prop. Gue nggak disponsor. Jadi kalau ada propeller yang mau sponsor gue, silahkan. Oke guys, jadinya ini quote-nya. Please don't try this at home. Jangan pelajarin trik ini karena trik ini bahaya banget. Cuma pelajarin kalau misalnya kalian udah yakin banget sama skill kalian. Terus kalau menurut gue sih beginner bisa get this 50-50, maybe 50%. So 50% itu sukses, 50% lu orang mati. Habis itu kalau misalnya intermediate mungkin 75%, 80% sukses, 20% mati. Kalau misalnya pro ya udah bisa 98-99% lah. Tapi tetap aja bisa error gitu. Karena kebiasaan gue itu, kemarin juga gue ada beberapa kali nyoba ya. Kebiasaan gue itu kalau misalnya ke disarm, nge-disarm gue naikin throttle gitu. Jadi sementara di BS Tango itu kan pencetannya kayak gini nih. Jadi kalau gue pencet, tapi pencetnya nggak bener, jadi pencetnya cuma sedikit. Dia nggak bener-bener disarm, gue udah naikin throttle, dia naik gitu. Nah kemarin sempat nabrak pohon, untung dia pohon sih di atasnya sih, nggak ada orang apa-apa. Nah jadinya hal-hal kayak gitu tuh bener-bener mesti waspada banget kalau misalnya belajar trik ini. Naikin throttle itu safety feature dari Betaflight sih. Jadinya kalau misalnya kalian naikin throttle, ketika disarm, kalian nggak bisa nge-arm lagi, kecuali kalau udah turunin throttle-nya. Jadi itu sebenarnya kebiasaan yang gue udah biasain gitu. Cuma ya jadinya sekarang harus lebih waspada karena trik ini tuh kalau misalnya gue disarm, gue jangan naikin throttle lagi, tapi tetap aja di tengah-tengah situ throttle-nya. Oke, coba deh guys. Oke, jadinya kayak gitu, line of sight aja, nggak usah. Jadi buntutnya yang madep kita, bukannya kepalanya gitu. Karena kalau kepalanya madep kita jadinya kebalik kan, bingung kan. Kalau pilot heli mungkin bisa gitu, tapi kalau misalnya pilot drone sih, kita yang gampang aja deh. Jadi buntutnya madep kita gitu. Ya, terus habis itu kalau mundur, kita tinggal mundur. Mundurnya pelan-pelan aja guys. Gitu jadinya, itu hand catch dan hand throw ya, hand launch. Gitu. So it's not a difficult trick to learn, cuma itu tuh high risk banget gitu. Jadinya kalau misalnya kita launching lagi nih ya, gue coba launching lagi.
ganti kamera angle. Nah, gitu aja. Naikin goggle. Jadi udah hover dulu, baru kita main-main freestyle dulu. Oke, udah balik, udah main ke situ, udah selesai, balik. Nah, baru kita hover lagi. Kita hover, udah hover, nah mundur. Ini agak jauh nih guys. Safety ya. Jadi gitu guys. Jadi situasi ini sih sebenarnya idealnya itu kalau misalnya, karena gue pengen taruh semacam kamera di bawah sini, jadinya butuh hand catch gitu. Kalau misalnya kita landing di ground itu bahaya banget. Jadinya hand catch mendingan, atau misalnya groundnya kotor atau groundnya becek, atau groundnya ada pasir-pasir gitu, kita kan nggak mau pasir-pasir masuk ke motor gini ya. Jadi kita hand catch gitu. Kalau misalnya situasinya nggak memungkinkan lah. Jadinya itu buat profesional sih sebenarnya sih. Jadinya kalau misalnya kita beginner nggak perlu belajar ginian. Karena ini sebenarnya triknya lebih, kalau misalnya nggak perlu banget itu lebih ke novelty sih. Kita coba lagi ya. Nih jadinya udah begini. Kita pegang dulu ini. Top mounted battery itu lebih mudah lah daripada bottom mount. Bottom mount gue juga nggak ngerti sih gimana caranya sih. Tapi kalau top mount kita bisa pegang begini gitu. Habis itu hand catch-nya ya dari bawah aja. Tadi jatuhin aja udah deket, jatuhin gitu. Jadi kita lepas goggle-nya itu saat drone-nya masih jauh. Jangan udah deket baru kita lepas goggle, karena biar ada room for error-nya lah. Sebenarnya kita juga kasih throttle dikit juga nggak apa-apa. Jadi drone-nya naik sedikit gitu nggak apa-apa. Jadi pas kita lepas, oke, kita bisa turunin, kita bisa mundurin gitu. Oke, kita coba lagi nih. Tuh, ini gue nyalain air mode nih. Ada nyalain air mode, nyalain gyro, jadi kuatnya rada-rada gila. Kalau gue goyangnya terlalu ekstrim. Tapi kalau enggak sih aman sih. Jadi gini. Oke. Terus kita pakai goggle, kita main. Deket banget tadi. Oke, jadi kayak gitu. Sekarang kita coba balik lagi nih guys. Nah, ini masih jauh drone-nya. Mundurin lagi, mundurin lagi, mundurin lagi, mundurin lagi, mundurin lagi. Mundurin dikit, and disarm. Jadi totalnya juga masih sekitar 20%. Ini kalau gua arming lagi nggak bisa sih. Jadinya ini safety feature juga, jadi totalnya jangan dimatiin. Disarm aja langsung. Oke, jadinya gua baru ganti baterai nih guys. Ini propnya lumayan sih, udah prop. Jadi kalau misalnya launching itu kan drone-nya rada-rada gila gitu ya, karena ini kan air mode-nya on nih gue nih. Kayak kalau Mr. Steel kan dia offin air mode-nya dia benar-benar acro, offin gyro gitu pada saat dia launch. Pada saat dia launch dia baru nyalain gyro dan air mode-nya gitu. Kalau gue udah on dari awal, tapi aman sih. Cuma ya gitu harus hati-hati, kita nggak bisa goyang ekstrim lagi kuatnya di tangan gitu, harus bener-bener udah yang stabil. Habis itu pada saat tangkap juga emang paling bener tuh dari bawah tek, gitu. Jadi udah dimatiin, dan throttle kita jangan turunin, throttle masih di sekitar 20%, hovering throttle yang tadi gitu pas kita mundur. Jadi kita matiin, dia baru turun. Jadi kalau misalnya sampai kita kepencet ke atas, ini drone-nya ke atas naik gitu, kita tangannya di bawah. Jadinya kita lebih aman lah relatif ya. Gue udah pernah guys, itu kepencet throttle, shoot up gitu drone-nya. Untung di atas ada pohon yang kemarin itu. Ya, jadinya ini bener-bener mesti safety banget. Gue nggak saranin siapapun buat belajar ini, kecuali kalian udah bener-bener yakin banget sama skill kalian.
This is not for the faint at heart, dan bukan buat main-main lah. Ini bener-bener triknya tuh gila sih. Hope you guys enjoy the video. Jangan belajarin trik ini trik ini. Ini adalah trik yang forbidden. Jadi harus mendaki gunung, turuni lembah dulu. Kalau misalnya mau belajar trik ini harus bener-bener advance dan udah yakin banget sama skill kalian. Oke guys, thank you guys for watching. See you next time. Bye-bye.